Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Arista dengan NPM 192151-084 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang hakikat kemampuan pemecahan masalah matematis dan kecerdasan logis matematis. Dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Dalam kehidupan manusia memerlukan pemecahan masalah untuk masalah yang dihadapinya. Pertanyaan merupakan masalah bagi seseorang bila ia menyadari keberadaan situasi itu, mengakui bahwa situasi itu memerlukan tindakan dan tidak dengan segera dapat menemukan pemecahan masalah atau penyelesaian situasi tersebut. Itu menurut Bell pada tahun 1978. Pertanyaan dapat menjadi masalah bagi seseorang, akan tetapi belum tentu menjadi masalah juga bagi orang lain. Masalah terjadi apabila seseorang tidak dapat segera menjawab sebuah pertanyaan. Masalah bersifat objektif, tergantung pada waktu dan kemampuan seseorang. Pertanyaan kadang bisa menjadi masalah di satu waktu, akan tetapi bisa juga bukan menjadi masalah di lain waktu. Masalah yang ada dapat diselesaikan dengan pemecahan masalah. Kemudian, menurut Polya, dalam Indarwari pada tahun 2014, pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera. Pemecahan masalah dilakukan untuk keluar dari kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang menjadi masalah dan belum dapat diselesaikan. Masalah yang belum dapat diselesaikan ini memerlukan strategi dalam penyelesaiannya. Pemecahan masalah sebagai proses merupakan aktivitas yang mengutamakan kepentingan prosedur, langkah strategis yang akhirnya diambil oleh seseorang, dan akhirnya bukan hanya dapat menemukan jawaban atas masalahnya, akan tetapi juga dapat menjawab masalah yang berkaitan. Jika seseorang telah menyelesaikan sebuah masalah, maka orang tersebut akan mempunyai keterampilan yang baru. Kemudian, kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran atas jawaban yang diperoleh. Itu menurut Mawadah pada tahun 2015. Nah, dalam mengatasi suatu masalah yang ditemui, diperlukan strategi untuk penyelesaiannya. Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Hal ini dikarenakan memecahkan masalah sangat bermanfaat bagi siswa, karena mereka akan memahami kaitan antara matematika dan mata pelajaran lain, serta dalam kehidupan nyata. Ketika melatih siswa memecahkan masalah dalam belajar matematika, diharapkan siswa tidak hanya dapat memecahkan soal, akan tetapi juga dapat melakukan proses penyelesaian masalah untuk menjalani kehidupan dengan masalah yang lebih kompleks. Kemudian dari beberapa pendapat yang tadi, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan dalam menjawab permasalahan dengan mengidentifikasi hal-hal yang diketahui, kemudian dapat membuat model matematika dan mengembangkan strategi pemecahan masalah yang dapat mengklarifikasi dan memverifikasi kebenarannya. Dengan adanya kemampuan pemecahan masalah matematis, diharapkan siswa ini tidak hanya dapat memecahkan soal atau permasalahan yang diberikan di sekolah, akan tetapi juga dapat mengimplementasikan proses pemecahan masalah dalam kehidupan. Siswa juga
akan mendapat manfaat dari pemecahan masalah dalam melihat hubungan antara matematika dengan pembelajaran lain serta dalam kehidupan nyata. Dalam konteks proses belajar matematika, yang dinamakan masalah adalah yang kaitannya dengan materi belajar atau materi penugasan matematika masalah, dan bukan persoalan yang terkait dengan hambatan dalam belajar atau rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa dalam matematika. Sulit menentukan apakah suatu soal termasuk kategori masalah atau bukan. Hal itu dimungkinkan karena masalah bersifat relatif. Suatu masalah bagi seseorang belum tentu merupakan masalah juga bagi orang lain. Apabila soal yang dihadapi siswa adalah soal yang biasa ditemuinya, sehingga ia hanya perlu menggunakan prosedur atau algoritma yang sering digunakan gitu. Maka soal tersebut merupakan soal yang rutin dan bukan merupakan masalah gitu baginya. Tetapi jika soal tersebut belum pernah ditemui sebelumnya dan ia memiliki pengetahuan yang cukup dan sesuai untuk menyelesaikannya, maka soal tersebut disebut masalah. Kemudian ciri-ciri suatu soal disebut masalah, yaitu menantang pikiran, tidak otomatis diketahui cara penyelesaiannya atau non-rutin, dan bergantung pada individu yang menghadapinya. Lalu secara umum, karakteristik soal pemecahan masalah adalah soal yang menuntut siswa untuk yang pertama itu ada menggunakan beragam prosedur di mana pada siswa dituntut untuk menemukan hubungan antara pengalaman sebelumnya dengan masalah yang diberikan untuk mendapatkan solusi. Lalu melibatkan manipulasi atau operasi dari pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Kemudian ada memahami konsep-konsep dan istilah matematika. Yang keempat ada mencatat kesamaan, perbedaan, dan perumpamaan. Kemudian mengidentifikasi hal-hal kritis dan memilih prosedur dan data yang benar. Lalu mencatat perincian yang tidak relevan, memvisualisasikan dan menginterpretasikan fakta-fakta yang kuantitatif atau fakta-fakta mengenai tempat dan hubungan antar fakta. Kemudian yang kedelapan juga ada membuat generalisasi dari contoh-contoh yang diberikan. Kemudian yang terakhir ada mengestimasi dan menganalisa. Itu tadi menurut Sofcik pada tahun 1996. Menurut Sri Wardani pada tahun 2010, dalam proses pemecahan masalah, langkah-langkah dapat dilakukan secara urut, walaupun kadang kala terdapat langkah-langkah yang tidak harus urut, terutama dalam pemecahan masalah yang sulit. Di sini ada yang pertama itu langkah yang pertama yaitu memahami masalah, kemudian langkah yang kedua membuat rencana pemecahan masalah, langkah yang ketiga ada melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan yang terakhir ada melihat atau mengecek kembali dari solusi masalah yang harus dipertimbangkan. Kemudian ada menurut Polya pada Suherman pada tahun 2003, solusi soal pemecahan masalah memuat ada 4 langkah fase penyelesaian, yaitu yang pertama itu memahami masalah, kemudian merencanakan penyelesaian, yang ketiga ada menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana, dan yang terakhir itu melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang dikerjakan. Lalu di sini juga ada indikator yang difokuskan pada tujuan pemecahan masalah menurut NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics. Di sini ada tujuan pemecahan masalahnya, ada 4. Yang pertama, membangun pengetahuan matematis yang baru melalui pemecahan masalah dengan indikator merancang kemungkinan yang dapat dijadikan model matematika,
dari suatu masalah. Lalu yang kedua, ada tujuannya memecahkan masalah yang muncul di matematika dan di dalam konteks-konteks lain dengan indikator membuat model matematika dari suatu masalah yang kontekstual. Lalu yang ketiga, ada menerapkan dan mengadaptasi beragam strategi yang sesuai untuk memecahkan masalah. Dengan indikator yang pertama ada memilih strategi yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, kemudian menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan beberapa strategi yang diinginkan dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pemecahan masalah menurut NCTM ada memonitor dan merefleksikan pada proses pemecahan matematis dengan indikator membenahi jika selama penyelesaian ataupun pada hasil akhir terdapat kesalahan hingga menemukan pemecahan masalah. Itu tadi merupakan modifikasi dari Hoptori Suharto Najah pada tahun 2018. Kemudian juga ada indikator untuk menentukan tingkatan pemecahan masalah berdasarkan NCTM, yaitu National Council of Teachers of Mathematics. Itu ada tingkatannya itu ada sangat baik, kemudian baik, kurang baik, dan tidak baik. Di sini sangat baik bisa dilihat dengan indikator ada 4, yaitu yang pertama merancang kemungkinan-kemungkinan yang dapat dijadikan model matematika dari suatu masalah. Kemudian indikator yang kedua itu membuat model matematika dari suatu masalah yang kontekstual. Lalu ada indikator yang ketiga, yang pertama itu memilih strategi yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk indikator 3B itu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan beberapa strategi yang diinginkan dengan benar. Dan yang terakhir, indikator yang keempat, membenahi jika selama penyelesaian ataupun pada hasil akhir terdapat kesalahan hingga menemukan pemecahan masalah. Kemudian untuk tingkatan yang baik, itu ada indikator dari 1, 2, 3, 4, tetapi tidak memenuhi indikator 3B, yaitu menyelesaikan masalah dengan menggunakan beberapa strategi yang diinginkan dengan benar. Lalu ada indikator kurang baik. Siswa memenuhi indikator 1, 3A, kemudian indikator 4, namun tidak memenuhi indikator 2 dan juga indikator 3B. Untuk tingkatan tidak baik, siswa tidak memenuhi seluruh indikator ketercapaian tujuan pemecahan masalah menurut NCTM. Nah, di sini ada contoh soal dari soal pemecahan masalah matematis. Sisil adalah anak dari Bobby. 2 tahun yang lalu umur Bobby 3 kali umur Cecil. 4 tahun yang akan datang umur Bobby 2 kali umur Sisil. Analisislah yang pertama model matematika dari permasalahan di atas, kemudian yang B umur Sisil dan Bobby sekarang, dan yang C umur ibunya tahun depan jika diketahui umur sekarang 5 kali umur Sisil. Nah, untuk menjawab, pertama kita buat model matematikanya terlebih dahulu, yaitu Bobby kita umpamakan dengan A, lalu Sisil kita misalkan dengan B. Kemudian kita buat model matematikanya, yaitu A sebagai Bobby, tadi A dikurang 2 sama dengan 3 dikali B dikurangi 2. Karena tadi Bobby itu 2 tahun yang lalu umur Bobby 3 kali umur Sisil. Nah, kemudian kita buat lagi model matematika yang kedua. A ditambah 4 sama dengan 2 dikali B ditambah 4. Karena 4 tahun yang akan datang, umur Bobby itu 2 kali umur Sisil. Nah, kemudian kita buat model matematikanya menjadi A dikurang 2 sama dengan 3B dikurangi 6. Lalu kemudian yang kedua ada persamaan yang kedua, A ditambah 4 sama dengan 2B ditambah 8.
Kemudian kita di sini ada 3 cara, yaitu cara substitusi, kemudian yang kedua ada cara eliminasi, dan yang ketiga nanti akan ada cara eliminasi substitusi atau yang biasa kita sebut dengan campuran. Untuk cara yang pertama kita akan menggunakan cara substitusi terlebih dahulu. Kita masukkan persamaan yang pertama. A dikurang 2 sama dengan 3B dikurangi 6. Kemudian untuk persamaan yang kedua itu A ditambah 4 sama dengan 2B ditambah 8 menjadi A sama dengan 2B ditambah 8 dikurangi 4. Lalu kita substitusikan persamaan yang telah diubah tadi ke persamaan yang lain, yaitu persamaan yang satu tadi. A dikurangi 2 sama dengan 3B dikurangi 6. Maka 2B ditambah 8 dikurangi 4 dikurangi dengan 2 sama dengan 3B dikurangi 6. Maka 8 dikurangi 4 dikurangi 2 ditambah 6 sama dengan 3B dikurangi 2. Maka B sama dengan 8. Setelah kita mendapatkan nilai B tadi, maka substitusikan lagi ke dalam salah satu persamaan, yaitu persamaan pertama tadi. A dikurangi A sama dengan 3B dikurangi 6. A dikurangi 2 sama dengan 3 dikali 8, substitusi dari B tadi, dikurangi dengan 6. Maka A dikurangi 2 sama dengan 24 dikurangi 6. A sama dengan 24 dikurangi 6 ditambah 2. A sama dengan 20. Maka akan didapat nilai A sama dengan 20 dan B sama dengan 8. Nah, di sini ada cara 2, yaitu menggunakan eliminasi. Bisa dilihat caranya. Kita masukkan dulu persamaan 1 dan persamaan 2, kemudian agar bisa kita eliminasi salah satunya, maka untuk yang atas kita kali 2, dan yang bawah kita kali, untuk persamaan keduanya kita kali 3. Maka hasilnya menjadi 2A dikurangi 4 sama dengan 6B dikurangi 12. Untuk persamaan yang kedua, itu menjadi 3A ditambah 12 sama dengan 6B ditambah 24. Kita eliminasi salah satu. Kita eliminasi yang B terlebih dahulu. Maka negatif A dikurangi 16 sama dengan negatif 36. Negatif A sama dengan negatif 36 ditambah 16. Negatif A sama dengan negatif 20. Maka A sama dengan 20. Lalu kita eliminasi untuk yang A. Kita eliminasi. Kita masukkan dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Itu ada A dikurangi 2 sama dengan 3B dikurangi 6, kemudian persamaan keduanya itu ada A ditambah 4 sama dengan 2B ditambah 8, kita kurangi menjadi negatif 6 dikurangi B sama dengan 14, maka 8 sama dengan B. Maka yang akan didapat nilai A adalah 20 dan B adalah 8. Itu sama seperti hasil dari cara yang satu, hasil substitusi tadi. Kemudian untuk cara yang ketiga, kita menggunakan eliminasi dan substitusi atau yang biasa kita sebut dengan campuran. Di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi yang B terlebih dahulu, maka hasilnya adalah negatif 6 sama dengan B dikurangi 14. Maka B sama dengan 8. Untuk mengetahui umur Bobby, kita substitusikan nilai B ke salah satu persamaan. Kita substitusikan ke dalam persamaan 1, A dikurangi 2 sama dengan 3B dikurangi 6. B-nya kita substitusikan, maka A sama dengan 24 dikurangi 6 ditambah 2, A sama dengan 20. Jadi, diketahui umur Bobby 20 tahun dan umur Sisil itu 8 tahun. Sudah dibuktikan dengan 3 cara, yaitu substitusi, eliminasi, dan juga campuran. Kemudian untuk permasalahan yang C, berapa umur ibunya tahun depan jika diketahui umur ibu sekarang 5 kali umur Sisil. Umur Sisil itu tadi sekarang kan 8 tahun, maka umur ibu 8 dikali 5 tahun. Maka 40 tahun umur ibu sekarang. Maka tahun depan ibu 40.
ditambah 1 tahun karena tahun depan kan. Jadi umur ibu tahun depan adalah 41 tahun. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan logis matematis. Manusia mempunyai kecerdasan dengan pola logis yang melakukan penalaran dengan benar. Munzen mengartikan kecerdasan sebagai sikap intelektual mencakup kecepatan memberikan jawaban, penyelesaian, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Kecerdasan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keterampilan khusus. Jadi, secara singkat, kecerdasan adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Masalah yang dihadapi adalah masalah yang menuntut kemampuan dalam berpikir serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Pada dasarnya setiap orang itu memiliki kecerdasan, akan tetapi dengan tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kecerdasan yang kurang optimal karena berbagai kondisi dan tetapi akan dapat dirangsang dengan belajar intensif dan menarik sehingga dapat meningkatkan kecerdasan. Pada tahun 1980-an, Howard Gardner dalam Hari Wijaya dan Surya pada tahun 2007 berpendapat bahwa manusia itu memiliki spektrum intelektual yang kaya, yang ditunjukkan dalam suatu gambar kognisi yang jelas. Gardner mengemukakan bahwa semua manusia itu memiliki 9 kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestetika tubuh, lalu ada kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan inteligensi natural dan kecerdasan eksistensial. Kesembilan inteligensi ini disebut multiple intelligence atau inteligensi majemuk. Setiap manusia pasti memiliki 9 kecerdasan yang telah dijelaskan oleh Gardner tadi, akan tetapi hal yang membedakannya itu hanya pada tingkatan kecerdasan dari setiap individu. Kemudian menurut Saifullah pada tahun 2004 menyatakan bahwa kecerdasan logis matematis adalah kemampuan menggunakan angka dengan baik dan melakukan penalaran yang baik. Kemampuan yang dimiliki untuk menggunakan angka dengan baik, bernalar dengan benar, menangani aliran pemikiran yang panjang, dan mencerna pola logis atau numerik dengan benar. Orang yang memiliki gaya belajar ini bersifat sistematis dan cenderung memperhatikan proses. Mereka ini membenci orang-orang yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Mereka akan melihat gambaran besarnya terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Tingkat kecerdasan logis matematis setiap siswa pasti berbeda tergantung dari bakat yang telah mereka miliki. Tingkat kecerdasan ini juga dapat dilatih agar meningkatkan kecerdasan. Nah, tadi berdasarkan beberapa pendapat, melalui analisis sintesis maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan logis matematis merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan angka dan juga melakukan penalaran dengan benar secara sistematis dengan memperhatikan proses. Kecerdasan logis matematis yang dimiliki setiap orang ini berbeda-beda. Kecerdasan logis matematis juga terlihat dari bakat yang mereka miliki dan juga dapat ditingkatkan dengan cara dilatih. Dengan dilatih, diharapkan bisa meningkatkan kecerdasan logis matematis secara bertahap. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kecerdasan logis matematis secara bertahap yang akan membiasakan seseorang dalam berpikir logis secara matematis. Walaupun melatih kecerdasan dengan cara bertahap, akan tetapi jika dilakukan secara rutin, akan membuahkan hasil yang maksimal. Di sini ada cara untuk mengenali seseorang anak yang memiliki kecerdasan logis matematis yang tinggi. Ciri-cirinya itu ada memiliki kemampuan dalam penalaran atau analisa yang kuat dan kritis, lalu banyak bertanya tentang cara kerja suatu hal, menyukai permainan strategi dan matematika, suka memecahkan teka-teki, menyukai cerita-cerita detektif,
kemudian sangat menyukai pelajaran matematika dan sains, lalu sangat tertarik dengan komputer, suka bereksperimen, dan juga memiliki nilai yang lebih tinggi biasanya dalam pelajaran sains dan matematika. Dengan kata lain, anak yang memiliki kecerdasan logis matematis tinggi cenderung memiliki sifat cerdas, kreatif, dinamis, inovatif, mandiri, kritis, komunikatif, disiplin, dan juga tanggung jawab. Adapun kecerdasan logis matematis menurut Campbell pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa kecerdasan logis matematis melibatkan banyak komponen, yaitu antara lain ada perhitungan secara matematis, berpikir logis, pemecahan masalah, pertimbangan deduktif dan induktif, kemudian juga ada ketajaman pola-pola dan hubungan-hubungan. Lalu kecerdasan logis matematis pada siswa menurut Hoare pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa siswa yang mempunyai kecerdasan logis matematis menyukai hal-hal yang di bawah ini gitu. Antara lain ada bekerja dengan angka, memecahkan masalah, menganalisis situasi, memahami cara kerja sesuatu, kemudian juga ada memperlihatkan ketetapan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian menurut Armstrong pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan kecerdasan logika matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mudah menghitung angka-angka, senang bereksperimen, bertanya, menyusun dan merangkai teka-teki, senang mencari pola keteraturan atau urutan logis dalam segala hal, mampu berpikir logis baik induktif maksud saya maupun deduktif. Lalu ada senang sesuatu yang telah diukur, dikategorikan, dianalisis atau dikualifikasi. Kemudian yang terakhir ada senang berpikir abstraksi dan simbolis. Selanjutnya, Armstrong pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa jenis tes yang berhubungan dengan kecerdasan logis matematis antara lain ada penilaian Piaget, lalu tes prestasi matematika, dan juga bagian penalaran dari tes kecerdasan. Nah, kecerdasan ini tuh tidak dipengaruhi oleh hanya gen saja, sehingga terdapat faktor lain yang dapat membuat kecerdasan tersebut semakin berkembang. Kecerdasan logika matematika dapat dilatih dan dikembangkan melalui berbagai inovasi teknologi multimedia. Peserta didik dari berbagai tingkat kemampuan dapat belajar dengan efektif melalui program menarik yang menawarkan penggunaan dengan berbagai jenis program yang sifatnya ini menantang dan juga mengajak untuk mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih tinggi dan sangat penting dalam memecahkan masalah. Berikut ini ada beberapa cara untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika. Antara lain itu ada mempelajari cara membuat sempoa, mengerjakan teka-teki logika atau pengasahan otak, dan seterusnya bisa dilihat pada slide. Lalu selanjutnya, menurut Hacker dan Zane, itu prinsip dasar dari pola matematika terbagi ke dalam 4 komponen. Komponen yang pertama itu ada komponen spasial yang terdiri dari memahami bentuk bangun ruang dan kompleksitasnya, lalu ingat terhadap bentuk bangun ruang, abstraksi spasial atau kemampuan dalam menggeneralisasi bentuk dalam ruang dan objek, lalu juga ada kombinasi spasial atau kemampuan memahami dan memiliki kemandirian dalam menemukan generalisasi, koneksi, dan relasi antar objek bangun ruang. Kemudian komponen yang kedua itu ada komponen logika yang terdiri dari menyusun atau memahami konsep keterkaitan antar konsep, kemudian ada memahami, mengingat, dan mandiri dalam memberikan konklusi atau kesimpulan dan membuktikan berdasarkan bukti formal yang logis. Kemudian yang ketiga ada komponen numerik yang terdiri dari memahami atau menyusun konsep bilangan, kemudian ingatan mengenai bilangan atau pola dan mencari solusi yang berkaitan dengan bilangan. Kemudian komponen yang terakhir yaitu komponen simbolis yang terdiri dari
memahami simbol, mengingat simbol, dan juga menggunakan dan mengoperasikan simbol. Lalu di sini ada indikator kecerdasan logika matematika yang diambil dari ciri-cirinya. Yang pertama itu menghitung problem aritmatika dengan cepat, suka mengajukan pertanyaan yang sifatnya analisis, lalu ahli dalam permainan catur, halma, dan sebagainya, kemudian mampu menjelaskan masalah secara logis, suka merancang eksperimen untuk membuktikan sesuatu, dan yang terakhir itu ada menghabiskan waktu dengan permainan logika seperti teka-teki. Di sini ada contoh kisi-kisi dari angket kecerdasan logika matematika, ada indikator kecerdasannya, lalu nomor pertanyaan dan jumlah itemnya. Untuk angket kecerdasannya bisa dilihat di sini ada petunjuk pengisiannya, dan juga di sini juga ada untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.